Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 10. Hari ini kita lanjutkan materi kita kemarin mengenai persamaan nilai mutlak. Kita sudah mempelajari persamaan nilai mutlak, yaitu bentuknya nilai mutlak fx sama dengan c, nilai mutlak fx sama dengan gx, dan bentuk yang ketiga yaitu nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 1. Nah, ada beberapa cara bisa kita lakukan. Tapi cara yang paling bagus untuk mutlak kiri kanan ini dengan kuadrat. Kita kuadratkan kedua ruas. 2x kurang 1 dikuadratkan sama dengan x tambah 1 dikuadratkan. Nah, 2x kurang 1 dikuadratkan dikurang x tambah 1 dikuadratkan sama dengan 0. Ingat Ananda, a kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan a tambah b kali a kurang b. Nah, ini 2x kurang 1 kita anggap sebagai a-nya, dan x tambah 1 itu sebagai b. Maka 2x kurang 1 ditambah x tambah 1 dikali 2x kurang 1 dikurang x dan dikurang 1 sama dengan 0. Kita sederhanakan, 2x tambah x 3x min 1 tambah 1 habis. Kemudian 2x dikurang x sama dengan x, min 1, min 2, min 1, min 1, min 2. Jadi 3x dikali x kurang 2. Untuk 3x ini nilai x-nya sama dengan 0. Untuk x kurang 2 nilai x-nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,2. Jadi ini tidak perlu pengujian karena kedua ruas sudah merupakan mutlak. Oke, kita lanjutkan dengan menggunakan definisi. Untuk menyelesaikan persamaan mutlak ini, kalau dengan menggunakan definisi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama, dijadikan 2x dikurang 1, nilai mutlak 2x kurang 1 itu besar sama dengan 0. Maka 2x besar dari 1, x besar sama dengan setengah. Atau x tambah 1 besar sama 0, maka x besar sama dengan min 1. Kita letakkan pada garis bilangan. X besar sama dengan setengah, dari setengah ke kanan. Kemudian untuk x besar sama dengan min 1. Min 1 ke kanan. Ini bulatannya penuh. Maka yang merupakan irisannya dari kedua daerah itu adalah x besar sama dengan setengah. Nah, ini kita uji. 2x dikurang 1 sama dengan x tambah 1. Ini kenapa 2x kurang 1? Tetap dia karena tadi 2x kurang 1 itu besar sama dengan 0. Dan x tambah 1 juga besar sama dengan 0. Maka 2x kurang 1 sama dengan x tambah 1. Sehingga x sama dengan 2. Nah, apakah 2 ini besar dari setengah? 2 besar sama dengan setengah. Itu benar. Nah, jika benar, maka x sama dengan 2 adalah penyelesaiannya. Nah, kemungkinan kedua itu adalah 2x kurang 1 besar sama dengan 0 atau x tambah 1-nya kecil dari 0. 2x kurang 1 besar sama dengan 0, maka x-nya besar sama dengan setengah. X tambah 1 kecil dari 0, maka x kecil dari min 1. Nah, kita letakkan lagi pada garis bilangan. Dari setengah ke kanan, dari min 1 ke kiri. Nah, dari keduanya ini tidak ada irisannya. Maka untuk ini tidak ada nilai x yang memenuhi. Jadi ini TM. Nah, kemungkinan yang ketiga, jika 2x kurang 1 itu kecil dari 0, atau x tambah 1 besar sama dengan 0. 2x kurang 1 kecil dari 0, maka x-nya kecil dari setengah. Atau x tambah 1 besar sama 0, maka x besar sama dengan min 1. Nah,
kita letakkan lagi, kita buat lagi garis bilangannya. Dari setengah ke kiri. Dan X besar sama dengan min 1, dari min 1 ke kanan. Nah, jadi sebagai irisan sekarang adalah min 1 kecil sama X, X kecil dari setengah. Ini irisannya. Nah, sekarang kita uji lagi. Karena 2X kecil dari 0, karena 2X kecil dari 0, maka min dikali negatif. Tinggal ya 2X kurang 1 kecil dari 0. Maka karena kecil dari 0 berarti dia harus dikali dengan negatif. Negatif kali 2X kurang 1 sama dengan X tambah 1. Min 2X tambah 1 sama dengan X tambah 1. Kita sederhanakan min 2X dikurang X min 3X. 1 dikurang 1, 0. Berarti X-nya sama dengan 0. Nah, sekarang apakah 0 itu berada di antara min 1 dan setengah? Nah, jadi X berada di antara min 1 dan setengah. Artinya, X sama dengan 0 adalah penyelesaiannya. Oke, kita lihat kemungkinan berikutnya. 2X kurang 1 kecil 0 atau X tambah 1 kecil 0. Jadi kedua-duanya kecil. 2X kurang 1 kecil 0, maka X kecil dari setengah. Kemudian X tambah 1 kecil 0, maka X kecil dari min 1. Kita buatkan garis bilangannya. X kecil setengah, jadi dari setengah ke kiri. Kemudian X kecil min 1, dari min 1 juga ke kiri. Jadi ini irisannya. Min 1 bulatannya kosong, setengah juga bulatannya kosong. Maka penyelesaian untuk kemungkinan ini adalah X kecil dari 1. Nah, kita uji. Karena 2X kecil dari 1, maka dikali dengan negatif. Negatif 2X kurang 1. Negatif kali 2X kurang 1 sama dengan negatif kali X tambah 1. Min 2X plus 1 sama dengan min X kurang 1. Kita sederhanakan min 2X tambah X menjadi min X. Min 1 kurang 1 min 2. Maka X sama dengan 2. Kita uji lagi. Apakah X sama dengan 2 kecil dari min 1? Nah, untuk ini tidak ya. Tidak memenuhi. Jadi kita lihat hasil yang sudah kita peroleh tadi. Tadi X sama dengan 2, X sama dengan 0. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0,2. Nah, itu dengan cara definisi. Banyak langkah yang harus kita lakukan. Nah, cara berikutnya bisa dengan cara langsung. Nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan nilai mutlak X tambah 1. Maka 2X tambah 1 itu sama dengan 2X kurang 1 itu sama dengan X tambah 1 dan negatif kali X tambah 1. Ini menurut jarak ya. Jadi 2X kurang 1 sama dengan X tambah 1, maka X sama dengan 2. Atau 2X dikurang 1 sama dengan min kali X tambah 1. 2X kurang 1 sama dengan min X kurang 1. Maka 3X sama dengan 0. X sama dengan 0. Oke, Ananda. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,2. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Nilai mutlak 2X kurang 1 per 4X tambah 3 sama dengan 1. Jadi kedua ruas sama-sama kita kali dengan 4X tambah 3. Atau istilahnya itu kali silang. Sebenarnya kita tidak mengenal kali silang ya. Kedua ruas sama-sama dikali dengan 4X tambah 3. Sehingga persamaan menjadi nilai mutlak 2X kurang 1 itu sama dengan nilai mutlak 4X tambah 3. Nah, kalau secara langsung ini kita dapatkan 2X kurang 1 itu sama dengan 4X tambah 3 atau min negatif kali 4X tambah 3. Maka penyelesaiannya 2X kurang 1 sama dengan 4X tambah 3.
Kita sederhanakan sehingga menjadi min 2x sama dengan 4. X sama dengan min 2. Atau 2x kurang 1 itu sama dengan negatif 4x tambah 3. 2x kurang 1 sama dengan negatif 4x, negatif 3. Sehingga 6x sama dengan min 2. X sama dengan min sepertiga. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2, min sepertiga. Sebenarnya ini harus kita uji kan karena dia cara langsung. Cara kuadrat kita cobakan. 2x kurang 1 dikuadratkan sama dengan 4x tambah 3 dikuadratkan. Seperti tadi, 2x kurang 1 dikuadratkan, pindah ruas dia 4x tambah 3 menjadi min 4x, dikurang 4x tambah 3 dikuadratkan sama dengan 0. Dengan sifat A kuadrat dikurang B kuadrat tadi bisa kita tentukan, kita bisa sederhanakan ini menjadi 2x kurang 1 tambah 4x tambah 3 dikali 2x kurang 1 kurang 4x kurang 3. Sehingga menjadi 2 tambah 4 itu ada 6x min 1 plus 3 menjadi 2. 6x tambah 2. 2x kurang 4x min 2x min 1 min 3 min 4. Jadi min 2x kurang 4. Sehingga 6x tambah 2 itu sama dengan 0, maka x-nya min sepertiga. Min 2x sama dengan 4, sehingga x sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2, min sepertiga. Contoh berikutnya kita lihat. Nilai mutlak 2x kurang 1 ditambah nilai mutlak x kurang 3 sama dengan 8. Nah, kalau seperti ini, mutlak tambah mutlak sama dengan konstan, itu tidak bisa kita kuadratkan. Harus kita selesaikan dengan cara definisi. Oke. Ingat, kalau dengan cara definisi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan 2x tambah 1 besar sama dengan 0, x tambah 3 besar sama dengan 0. Seperti tadi, jika 2x tambah 1 besar sama dengan 0, maka x besar sama dengan setengah. X kurang 3 besar sama dengan 0, maka x besar sama dengan 3. Nah, kita buatkan garis bilangannya. Kita buatkan garis bilangannya. Untuk x sama dengan besar sama dengan setengah, berarti dari setengah ke kanan. Kemudian untuk x besar sama dengan 3, dari 3 ke kanan. Ini irisannya. Ya, sehingga penyelesaian bersamanya adalah x besar sama dengan 3. Nah, ini perlu kita uji. Karena tadi dia besar sama 0, besar sama 0, sehingga persamaan menjadi 2x kurang 1 tambah x kurang 3 sama dengan 8. 3x kurang 4 sama dengan 8. 3x sama dengan 12, maka x sama dengan 4. Apakah 4 ini besar atau sama dengan 3? Nah, 4 besar dari 3, itu benar. Maka x sama dengan 4 adalah penyelesaiannya. Nah, kemungkinan yang kedua, 2x kurang 1 besar sama 0 atau x kurang 3 kecil dari 0. 2x kurang 1 besar sama 0, maka x-nya besar sama dengan setengah. X kurang 3 kecil 0, maka x kecil dari 3. Nah, dari setengah arah ke kanan, dan dari 3 arah ke kiri. Maka sekarang irisannya adalah antara setengah, Fernanda, ada salah ya. Ini harusnya bentar ya, Nanda. Positif. Kok min? Oke, Ananda, kita lanjutkan. Untuk x besar sama dengan setengah,
berarti dari setengah dia ke kanan, dan X kecil dari 3 dia ke kiri. Jadi dari X itu berada di antara setengah sampai 3. Setengah kecil sama X kecil dari 3. Nah, kita uji. Karena tadi 2X kurang 1 itu besar dari 0, jadi 2X kurang 1, X kurang 3 kecil dari 0, maka kita kali dengan negatif. Berarti ini menjadi min X tambah 3. Jadi 2X kurang 1 kurang X tambah 3 sama dengan 8. Sehingga 2X kurang X itu X, min 1 plus 3, 2. Berarti X tambah 2 sama dengan 8, maka X sama dengan 6. Nah, apakah 6 ini berada di antara setengah dan 3? Nah, tentu tidak, Ananda. Berarti kalau tidak, X sama dengan 6 bukan penyelesaiannya. Jadi ini TM. Oke, kemungkinan yang berikutnya 2X kurang 1 kecil 0, maka X kecil setengah. Atau X kurang 3 besar sama 0, maka X besar sama dengan 3. Kita buatkan pada garis bilangan. X dari min setengah ke kiri, dari 3 ke kanan. Jadi tidak ada irisannya, berarti ini tidak ada nilai X yang memenuhi. PM lagi. Nah, langkah yang keempat, kemungkinan yang keempat, 2X kurang 1 kecil 0, maka X kecil setengah, atau X kurang 3 kecil 0, maka X kecil 3. Kita buatkan garis bilangannya, dari setengah ke kiri, dari 3 juga ke kiri. Maka irisannya adalah kecil dari setengah, X kecil dari setengah. Kita uji. Karena kecil-kecil tadi berarti dikali dengan negatif. Negatif kali 2X kurang 1 ditambah negatif kali X kurang 3 sama dengan 8. Nah, min 2X tambah 1 kurang X tambah 3 sama dengan 8. Sehingga min 3X tambah 4 sama dengan 8. Min 3X sama dengan 4. Dan X sama dengan min 4/3. Apakah min 4/3 ini kecil dari setengah? Ya, benar. Ini negatif, setengah itu positif. Berarti min 4/3 itu berada di kiri setengah atau kecil dari setengah. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, kita lihat tadi satu lagi, X sama dengan 4. Kemudian X sama dengan min 4/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 4/3,4. Oke, kita lihat dengan cara langsung. Nah, dengan cara langsung, ini jalannya tidak panjang. Kita lihat, nilai mutlak 2X kurang 1 ditambah nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 8. Nah, yang kita butuhkan di sini, 2X kurang 1 kita cari pembuat nolnya. 2X kurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan setengah. X kurang 3, pembuat nolnya adalah X sama dengan 3. Ini kita letakkan pada garis bilangan. Ada setengah, ada 3. Berarti di kiri setengah artinya X-nya kecil dari setengah. Di antara setengah dan 3, yang bagian ini, bagian tengah ini, besar dari setengah. Ini tadi kecil dari setengah, kalau berarti di sini dari setengah dia, berarti setengah kecil sama X, dan di kiri 3, kecil dari 3. Dan bagian kanan itu besar atau sama dengan 3. Salah lagi. Sebentar, Anda. Salah lagi Ibu menulis nih. Ini X besar sama dengan 3. Oke. Kita lanjutkan. Ini tadi X kecil dari setengah. Kalau kecil berarti kali negatif. Negatif min 2X kurang 1 dan negatif X kurang 3. Sesuai dengan operasinya kita jumlahkan. Min 2X kurang X min 3X. Min kali min plus 1. Min kali min plus 3. Min 3 berarti ini 1 ditambah 3 sama dengan 4. Hasilnya sama dengan 8.
Berarti min 3X sama dengan 8 kurang 4 sama dengan 4. Maka X sama dengan min 4/3. Apakah min 4/3 ini kecil dari setengah pengujiannya? Benar, berarti 4/3 ini adalah penyelesaiannya. Oke, yang bagian tengah itu setengah kecil sama S kecil dari 3. Nah, tadi dia berada di kanan setengah, berarti ini positif. 2X kurang 1 aja. Untuk X kurang 3 dia berada di kiri 3, berarti negatif, kecil dari 3. Maka kita kali dengan negatif. Negatif kali X kurang 3. Operasinya jumlah. Berarti berarti 2X dikurang X adalah X. Min 1, min 3 berarti 2. Sama dengan 8. Maka X sama dengan 6. Apakah 6 ini berada di antara setengah dan 3? Tidak ya, berarti ini TM. Nah, yang ketiga, X besar sama dengan 3. Berarti dia berada di kanan, berarti positif semua. Maka menjadi 2X kurang 1, X kurang 3. Kita jumlahkan. 3X kurang 4 sama dengan 8. Maka 3X sama dengan 12. X sama dengan 4. Apakah 4 besar dari 3? Benar. Jadi penyelesaiannya adalah min 4/3 dan 4. 4/3, 4. Oke. Nah, kita lihat contoh kelima. Tinggi badan rata-rata pria Indonesia usia 19 sampai 64 tahun adalah 168 cm. Ada beberapa orang yang mempunyai tinggi badan menyimpang dari rata-rata tinggi badan tersebut. Diketahui tinggi badan Andi menyimpang 17 cm dari rata-rata tinggi badan pria Indonesia. Tentukanlah tinggi badan Andi. Nah, di sini kita misalkan tinggi badan Andi sama dengan X. Besar simpangannya adalah 17. Maka kita membuatkan model matematikanya, model nilai suku banyak. Nilai mutlaknya adalah nilai mutlak dari X kurang 168 itu sama dengan 17. Maka X kurang 168 sama dengan 17 atau negatif X dikurang 168 sama dengan 17. Sehingga kita dapatkan X-nya 17 tambah 168, maka X sama dengan 185 cm. Atau X dikurang 168 sama dengan min 17, maka X sama dengan 168 dikurang 17, sehingga kita dapatkan X-nya 151 cm. Jadi tinggi badan si Andi ini adalah 185 cm atau 151 cm. Nah, kita lihat contoh terakhir ya, Nanda. Ini ada mutlaknya 2 juga, tapi bilangan di dalam tanda mutlak itu sama. Mutlak X kurang 5 dikuadratkan, ditambah 2 kali mutlak X kurang 5, kurang 8 sama dengan 0. Nah, karena ini sama, bisa kita misalkan, kita jadikan dia persamaan kuadrat. Misalkan X kurang 5 misalnya dengan Y. Sehingga persamaan menjadi Y kuadrat ditambah 2Y kurang 8 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi Y tambah 4 kali Y kurang 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan Y-nya min 4 dan Y-nya sama dengan 2. Kita kembalikan bahwa Y itu adalah X kurang 5. Nilai mutlak X kurang 5 sama dengan min 4. Ya, ingat, bilangan di dalam tanda mutlak nilainya tidak akan pernah negatif. Berarti untuk ini TM. Nah, yang kedua, nilai mutlak X kurang 5 sama dengan 2. Maka X kurang 5 sama dengan 2, X kurang 5 sama dengan min 2. Nah, kalau X, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 7 atau X sama dengan 3. Nah, jadi X yang memenuhi adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 7. Oke, Ananda, silakan dipahami. Kalau masih ragu nanti bertanya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.